Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Engkau berkata-kata ya Tuhan melalui firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, dampak dari ketakutan. Saudara-saudara, persoalan ketakutan adalah persoalan setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Tapi saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dengan firman Tuhan hari ini? Bahwa rupanya ketakutan yang berlebihan itu dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Ketakutan seorang perempuan yang bernama Sarah, yang takut tidak ada yang menjadi ahli waris dari apa yang dimilikinya. Padahal Tuhan telah menjanjikan seorang anak kepadanya, tetapi takut jangan-jangan anak itu tidak ada. Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Berawal dari keraguan dan ketakutan. Padahal Tuhan telah berjanji kepada Abram bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak yang pada waktu itu ditertawai oleh Sarai. Jadi Sarai dalam ketakutannya, ia mencari solusinya sendiri, yaitu mencarikan seorang perempuan bagi suaminya untuk mendapatkan seorang anak. Ketakutan yang kedua, Kejadian pasal 21 ayat 8, 9 dan 10. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abram mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Perhatikan ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abram, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ketakutan yang kedua yang dialami oleh Sarai ialah Ismail
akan menjadi bagian dari ahli waris apa yang mereka miliki. Akibat dari ketakutan itu, ia memaksa Abraham untuk mengusir Hagar bersama dengan Ismail. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi pada Hagar? Dalam ayat 14 bacaan kita dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar. Ia meletakkan itu bersama anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Betseba. Akibat dari ketakutan yang dialami oleh Sarai, memaksa Abraham mengusir Ismail bersama dengan Hagar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan berikutnya mulai dialami oleh Hagar dan Ismail di padang gurun. Firman Tuhan mengatakan apa? Mereka pergi mengembara. Mereka pergi ke padang gurun Betseba. Saudara-saudara paham tentang padang gurun. Padang gurun itu tidak ada kehidupan. Tapi gambaran padang gurun yang dikisahkan di sini sepertinya masih ada setitik secerca kehidupan. Karena masih disebutkan ada semak-semak. Padang gurun Betseba dalam bahasa Ibrani disebut Beershava, yang berarti sumur sumpah atau sumur 7. Rupanya Betseba itu menjadi tempat perjanjian, tempat Abraham dan Abimelek bersumpah bahwa keturunan Abimelek akan tetap menjaga hubungan yang baik dengan keturunan Abraham sampai selama-lamanya. Tapi bukan itu yang kita mau katakan. Yang digambarkan di sini adalah padang gurun. Padang gurun ini rupanya ini bagian yang mengarah ke selatan. Sudah hampir-hampir dekat ke Mesir. Padang gurun berarti tidak ada kehidupan. Padang gurun berarti tidak ada orang lain. Dan itu yang dialami oleh Hagar bersama dengan Ismail. Mereka pergi ke padang gurun berdua dan tidak ada kehidupan di sana. Maka dikatakan Hagar membuang anaknya ke semak-semak. Lalu dia tinggalkan sepemana jauhnya karena dia tidak tahan melihat anak itu mati. Ia menangis. Mereka hanya menangis. Tidak ada lagi harapan hidup. Ini padang gurun, tidak ada kehidupan, tidak ada pertolongan. Yang mereka tunggu adalah kematian. Selesailah hidup mereka di sini. Tapi saudara, ketika Ismail itu lahir, dalam Kejadian pasal 17, Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, memberkati anak ini, akan menjadi satu bangsa yang besar. Bahkan dikatakan keturunan Ismail, daripadanya akan lahir 12 raja.
Saudara-saudara, Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Dalam ketidakberdayaan Ismail, dalam ketidakberdayaan ibunya Hagar, mereka hanya bisa menangis. Tidak ada yang mendengarkan. Tapi, saudara, ada satu telinga yang peka mendengarkan tangisan sang anak ini. Tuhan mendengarkannya. Malaikat Tuhan mendengarkan suara tangis anak ini. Lalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sekali lagi pengharapan itu datang kepada sang Ismail. Firman Tuhan di ayat 17 mengatakan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Tuhan memberikan pengharapan kepadanya. Lalu ayat 19 dikatakan, Allah membuka matanya sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita bisa terima dari firman Tuhan ini? Yang pertama, Allah berkarya untuk semua orang. Tuhan telah menjanjikan Ishak sebagai anak perjanjian. Tetapi Ismail tidak dibuang oleh Tuhan. Tuhan mengasihi Ismail, memberkati Ismail menjadi seorang anak yang daripadanya akan lahir 12 raja, akan menjadi satu bangsa yang besar. Jadi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan alam semesta ini. Yang kedua, Allah peduli kepada manusia yang dalam penderitaan. Dalam penderitaannya, Ismail yang tidak berdaya, Hagar yang tidak berdaya, tetapi Tuhan peduli kepada kehidupan mereka. Yang ketiga, ketika tidak ada telinga yang mendengar, sudah tidak ada mata yang melihat, dalam pergumulan hidup kita, dalam beban-beban hidup kita yang berat, saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan datang dan membuka mata Hagar sehingga ia melihat ada air kehidupan, ada sumber air hidup. Saudara-saudara, dalam keberadaan hidup kita, apapun kesulitan-kesulitan kita hari ini, apapun beban-beban hidup kita, saudara,
Datanglah kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Menjadi pergumulan hidup kita. Dia yang akan memberikan solusi bagi kehidupan saudara. Karena itu saudara-saudara, saya teringat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan di Samaria, Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Yohanes adalah menggambarkan sebuah kehidupan yang kekal, bahwa sumber air hidup yang sesungguhnya ialah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau Ismail dan Hagar mendapatkan air sebagai sumber kehidupan, ada sumber air kehidupan yang sungguh-sungguh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah sumber air kehidupan yang menghidupkan secara kekekalan. Apa yang kita hadapi dengan keadaan hari ini? Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi hari ini karena COVID-19. Orang takut kehilangan pekerjaan, orang takut bisnisnya hancur, orang takut nyawanya terenggut. Hal yang wajar. Tapi dalam keadaan demikian saudara-saudara, ada satu hal yang harus kita pastikan. Bahwa ketika kita bersama-sama dengan Yesus sebagai sumber air hidup yang sesungguhnya, saudara, tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Biarkan ketakutan-ketakutanmu itu akan terus didengarkan oleh Dia yang memiliki hidup ini. Sehingga Dia yang akan menguatkan, Dia yang akan menopang kita menjalani kehidupan dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah baca, renungkan. Kiranya menjadi sesuatu yang berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara.